Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Ini akan berguna kalau kita punya tulisan yang panjang, itu misalnya puluhan halaman atau bahkan ratusan halaman misalnya. Nah, kalau kita bikin daftar isi itu secara manual, repotnya nanti kalau misalnya ada perubahan, misalnya kita tambahkan teks atau kita kurangi teks, maka akan ada perubahan halaman dan kita harus meriksa lagi. Misalnya bab 3 yang semula halaman 50 itu jadi pindah ke halaman 59 misalnya. Nanti bab-bab seterusnya akan juga ikut pindah. Nah, kita harus melihat satu-satu lalu kemudian kita rubah juga satu-satu halamannya dan itu merepotkan itu. Simpel tapi merepotkan. Nah, kalau kita bikin daftar isi secara otomatis, kita tinggal refresh saja daftar isinya dan dia akan menyesuaikan diri. Kalau misalnya ada perubahan halaman, dia menyesuaikan diri secara otomatis. Kalau misalnya ada perubahan kata-kata, misalnya di judulnya berubah, misalnya di judul bab itu berubah, nah dia akan menyesuaikan diri secara otomatis juga tanpa kita ketikkan secara manual. Nah, caranya bagaimana? Kita akan memanfaatkan ini fitur style ini. Jadi di Microsoft Word itu di sini ada style ini. Nah, kalau kita buka Microsoft Word, pastikan di sini tab yang terbuka adalah home ini, lalu kemudian di sini ada style. Nah, yang akan kita manfaatkan adalah heading. Heading 1, 2, 3, dan 4 ini. Walaupun sebetulnya yang lain juga bisa, tapi mudahnya kita manfaatkan heading 1, 2, dan 3 ini. Tapi kali ini kita akan hanya sampai pada heading 1 dan 3 saja. Nah, caranya bagaimana? Oh ya, ini saya harus bilang bahwa cara ini berlaku kalau tagnya sudah jadi ya. Kalau tagnya baru mau bikin, nah kita siapkan dulu sejak awal saja heading 1 dan seterusnya itu. Tapi kalau tagnya sudah jadi, maka yang akan kita lakukan seperti ini. Yang pertama, kita harus tentukan dulu mana-mana yang mau kita masukkan di daftar isi. Jadi misalnya prakata ini mau kita masukkan di daftar isi level pertama misalnya. Nah, kita tinggal blok saja. Lalu kita kasih tanda dia akan masuk ke heading berapa. Karena dia level pertama di daftar isi, maka berarti dia masuknya di heading 1. Kita klik seperti ini. Nah, problemnya kalau kita klik langsung heading 1, maka formatnya akan menyesuaikan dengan settingan awal dari heading 1. Jadi biasanya di Microsoft Word itu heading 1, 2, dan 3 dan seterusnya itu sudah disetting sejak awal. Nah, biar settingan atau formatnya tidak berubah, kita jangan langsung klik saja heading 1 itu. Caranya bagaimana? Kita back dulu ya, kita undo dulu. Jadi kita blok dari itu tulisannya, lalu kemudian kita klik kanan heading ini. Kita klik kanan dan kita pilih update heading 1 to match selection. Jadi kita pilih ini. Nah, seperti ini. Jadi formatnya tidak berubah, tapi dia sudah berubah menjadi heading 1 gitu. Nah, kita cari lagi bagian mana yang mau kita masukkan di daftar isi. Nah, taruh kata misalnya ini, misalnya daftar hadir juga mau kita daftar isi juga mau kita masukkan di daftar isi gitu. Daftar isi masuk di daftar isi. Caranya sama, tinggal kita blok saja, lalu kemudian kita pilih heading 2. Kalau yang ini langsung saja kita pilih, enggak apa-apa. Jadi ini misalnya langsung kita, keliru kan heading 1 ya, bukan heading 2. Makanya kemudian berubah. Jadi tadi kan sudah heading 1 itu sudah formatnya sudah kita sesuaikan dengan apa yang sudah tertulis di punya kita itu, format yang punya kita itu. Maka untuk yang kedua, kita tinggal klik langsung saja. Jadi tidak perlu kita klik kanan lagi seperti ini. Kita langsung klik saja, klik seperti ini. Nah, jadinya akan menyesuaikan dengan format yang pertama tadi, yang prakata tadi itu. Nah, ini juga sama. Ini judul bab ini juga akan kita masukkan sebagai heading 1. Nah, sekarang gini, ada triknya. Kalau di judul bab ini terdiri dari 2 baris, caranya biar di daftar hadir nanti tidak menjadi 2 item yang berbeda, menjadi 1 baris saja. Itu caranya pada saat kita membuat baris kedua, itu jangan pakai enter. Jadi ini misalnya ya, ini kan 1 baris ya. Kita maunya ini jadi 2 baris. Caranya baris kedua itu kita pakai shift enter. Nah, seperti ini. Jangan enter saja. Jadi itu harus dicatat ya, shift enter. Baru kemudian kita blok, lalu kemudian kita pilih lagi heading 1. Nah, seperti ini.
Kemudian di sini misalnya, ini karena level kedua dari daftar isi, maka kita akan memasukkannya di heading 2. Caranya kalau baru pertama kali sama dengan tadi itu, kita klik kanan, lalu kemudian kita pilih update heading 2 ini. Nah, sudah seperti ini. Ini juga sama, ini karena level 3, maka kemudian kita pilih heading 3 dengan cara klik kanan, update heading 3. Nah, begini ya. Oh, update heading 3, maksud saya update to match selection. Update heading 3, ya update heading to match selection. Sorry. Nah, kita cari lagi. Kalau tadi yang nomor 1 berarti nomor 2 mestinya ya. Nah, ini nomor 2. Ini heading 3, dan karena yang pertama sudah update, yang kedua ini langsung saja kita pilih heading 3. Klik saja, nggak usah klik kanan. Sama juga dengan B ini berarti heading 2, langsung saja kita klik. Kalau belum tampil di sini, kita klik ininya ya. Kita klik ini begini. Lalu kemudian kita pilih heading 2 ini. Heading 2. Nah, kalau seperti ini berarti ini heading 1. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita coba kalau kita membuat bab 2 ini, baris keduanya kita pakai enter, bukan shift enter. Nanti jadinya akan seperti apa, kita lihat nanti ya. Nah, ini saya bikin baris kedua dengan tekan enter. Lalu kemudian saya blok dan saya pilih heading 1. Ini saya pakai shift enter tadi. Ini kita pilih heading 1 juga. Nah, ini berarti heading 2. Heading 2. Nah, problemnya kalau seperti ini, maka urutannya jadi langsung C. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik saja huruf C-nya itu, lalu kemudian kita klik kanan, dan kemudian kita pilih restart. Nah, begini. Kita sesuaikan lagi, kita kembalikan lagi, seperti ini ya. Kemudian kita scroll lagi. Nah, ini berarti yang ke B, ini berarti seharusnya. Berarti ini heading 2. Nah, dia secara otomatis akan menjadi B. Sekarang daftar pustaka. Kita mau masukkan juga enggak? Oh, kita masukkan juga di daftar isi. Tinggal kita pilih saja heading 1. Kemudian ini mau masuk enggak? Misalnya masuk, misalnya berarti heading 2. Tapi karena di sini ada nomornya, kita akan menghilangkan nomornya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik yang ini ya, numbering ini. Kita klik, lalu kemudian kita pilih none. Terus ini juga misalnya, ini website ini kita masukkan juga berarti heading 2. Dan kita pilih numbering, kita pilih none. Biar kembali seperti semula ya. Oke, kalau sudah kita setting seperti itu prasettingnya itu. Lalu kemudian sekarang yang akan kita lakukan adalah kita memasukkan ke daftar isi. Caranya bagaimana? Kita klik ini, tab reference ini, kita pilih seperti ini. Ya. Oh, ini baterainya sudah mau habis, masih bisa. Kita pilih tab reference ini ya. Lalu kemudian di sini ada table of content. Kita klik saja. Di sini ada pilihan, ada daftar isi manual, ada daftar isi otomatis. Jangan dipilih daftar isi manual. Kalau misalnya begini ya, saya pilih daftar isi manual. Ini harus ngetik lagi sendiri-sendiri. Ngetik lagi secara manual, dan itu jelas merepotkan ya. Nah, caranya bagaimana? Biar kita bisa otomatis, kita pilih yang daftar isi otomatis tadi itu. Misal ini misalnya. Kita klik seperti ini. Nah, kita lihat bahwa daftar isinya sudah jadi. Karena di sini sudah ada tulisan daftar isi, kita buang saja ya. Kita buang saja. Nah, sekarang coba kita lihat. Untuk judul bab yang 2 baris tadi itu, kalau kita pakai shift enter, jadinya akan dia menjadi 1 baris seperti ini. Tapi kalau kita hanya pakai enter saja, jadinya 2 baris. Bab ini ada halamannya sendiri. Tagnya, judul babnya juga ada halamannya sendiri, dan itu jelas tidak kita inginkan kan gitu. Nah, sekarang kita coba ya, kita rubah ya, kita untuk menuju ke bab yang kita inginkan, kita tinggal pencet saja kontrol lalu kita klik. Jadi ini kok saya pencet kontrol, kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita rubah dia menjadi shift enter ya. Kita shift, kita pencet shift dan enter.
Sekarang kita kembali ke daftar isi. Nah, kembali daftar isi, lalu kita klik kanan ya, kita pilih dulu daftar isinya, kita klik saja di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini di blok seperti ini. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih update field ini. Nah, karena tadi yang berubah bukan cuma nomor halaman, maka yang kita pilih adalah ini, update entire table ini. Kemudian kita oke. Nah, jadinya akan berubah seperti ini. Jadi yang tadinya dua item terpisah, jadinya menjadi satu item, satu baris. Gitu. Nah, sekarang gini, kita maunya yang akan kita jadikan sebagai isian daftar isi, itu tidak semuanya, tapi hanya heading 1 sampai heading 2. Heading 3-nya ini ya, yang item apa itu kebudayaan dan ini tidak kita sertakan. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal merubah settingannya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita tinggal merubah settingannya. Kita pilih lagi table of content ini, lalu kemudian kita pilih ini, custom table of content. Custom table of content. Kalau yang kita hilangkan itu adalah heading terakhir, maka mudah, tinggal kita hilangkan saja ini, kita bikin menjadi 2 levelnya ini, so level ini kita bikin menjadi 2 saja. Nah, seperti ini. Nah, yang lain juga bisa kita setting. Misal kita mau mengganti titik-titik ini menjadi garis baris misalnya ya, menjadi garis lurus misalnya, tinggal kita rubah di sini. Ini ada settingannya. Ya, biasanya kan titik-titik ya, kita tetap seperti biasa lah titik-titik. Atau misalnya kita tidak mau ada baris ya, tinggal kita non saja. Nah, untuk kali ini kita akan tetap seperti yang biasa dipakai, yaitu titik-titik ini ya. Nah, kemudian kita tinggal oke saja. Nah, jadi yang masuk hanya heading 1 dan heading 2. Itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau yang mau kita masukkan itu hanya heading 1 dan heading 3, tapi heading 2-nya kita hilangkan. Nah, caranya beda lagi caranya itu. Kita klik lagi table of content ini, lalu kemudian kita pilih custom table of content. Nah, ini seperti tadi ya, kita setting-setting saja. Lalu kemudian di sini ada option. Nah, option ini kita klik saja seperti ini. Lalu kita cari yang heading 1, 2, 3, dan 3 tadi itu. Kita cari di sini. Kayaknya kita scroll nggak bisa, kita scroll manual saja, kita tarik di sini ya. Karena kalau saya scroll pakai mouse nggak bisa, jadi kita tarik saja begini. Nah, kita pakai ini panahnya saja. Nah, panahnya saja. Nah, ketemu dia heading 1, 2, dan 3. Sementara yang mau kita masukkan itu hanya heading 1 dan 3. Duanya ini tidak kita masukkan. Nah, caranya di sini ini menunjukkan level. Kalau heading 1 level pertama berarti kita tulis 1. Heading 2 kita hapus, maka di sini kita hapus juga levelnya gitu. Di sini kita hapus. Yang kita mau masukkan itu heading 3. Nah, tinggal kita tulis saja di sini level 2. Jadi heading 3 itu menjadi level 2. Dah, kalau kita sudah merasa puas dengan settingannya, tinggal kita oke saja. Nah, oke seperti ini, lalu kemudian kita oke lagi. Gitu. Ini kita oke saja. Biasanya tidak ada tampilannya seperti itu, cuma dari karena masih saya blok, jadi kemudian ada tampilannya seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang muncul hanya heading 1 dan 3. Yang heading 2 tidak ada. Nah, itu caranya. Caranya seperti itu. Sekarang kita coba ya, kita lihat ya, misalnya ada perubahan halaman. Apakah daftar isi ini akan menyesuaikan perubahan itu, akan menyesuaikan secara otomatis? Ya, kita lihat misalnya. Misalnya di sini misalnya kita tambahkan teks misalnya. Kita tambahkan teks ya. Nah, kita tambahkan teks, lalu kemudian kita kembali lagi ke daftar isi tadi. Nah, kita lihat sekarang di kebudayaan dan pikiran manusia itu tadinya halaman 60. Nah, sekarang dia menjadi halaman berapa? Kita coba lihat sekarang. Kita klik saja daftar isinya ini, kita klik di awal sini biasanya, lalu kemudian dia ada highlight seperti ini. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih update field. Nah, karena yang berubah tadi hanya nomor halaman,
yang lain tidak ada yang berubah, maka kita pilih di sini saja update page numbers only itu ya. Kita klik ini dan kemudian kita pilih OK. Nah, kita lihat yang tadinya halaman 60 jadi berubah halaman 64. Ini juga sama, otomatis akan menyesuaikan diri. Nah, gitu enaknya kalau kita membuat daftar isi secara otomatis. Kalau manual kita harus melihat satu-satu dari awal lagi dan itu jelas merepotkan. Oke. Untuk kali ini kita cukupkan saja. Jangan lupa lain kali mengunjungi lagi channel editorial ini karena akan kita tambah lagi tutorial-tutorial berikutnya yang bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang diinginkan, ada request untuk bikin tutorial, silahkan. Kalau misalnya bisa kita bikinkan. Tapi kalau tidak bisa ya silahkan cari di tempat lain. Oke, itu saja. Kita ketemu di tutorial berikutnya.